Terima kasih. Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya kasihi. Kita bersyukur boleh kembali bertemu untuk melanjutkan eh, perenungan kita dari Kitab Wahyu. Mari sebelum kita mulai, kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan anugerah yang Kau berikan sekali lagi pada Jumat pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama memuji nama-Mu, bersekutu dalam platform online ini, dan untuk belajar firman-Mu Tuhan dari kitab Wahyu, kitab yang terakhir. Kami mohon Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat, supaya setiap perkataan, setiap ayat di dalam kitab ini boleh sungguh dibukakan artinya bagi setiap kami, dan kami tahu bagaimana kami harus hidup ya Tuhan, dengan apa yang Tuhan telah nyatakan melalui kitab Wahyu ini. Rapi hamba-Mu dan berkati setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita akan melanjutkan ya kitab Wahyu ini. Kita akan melihat Wahyu 2 dan 3 yang memang itu satu kesatuan berbicara tentang 7 gereja. Nah, kita sudah bicara bahwa angka 7 di dalam budaya Yahudi, dalam perjanjian lama itu mempunyai signifikansi ya, sangat-sangat artinya itu sangat dalam, melambangkan perfection, kesempurnaan. Dan kenapa cuma 7 gereja? Ya memang ada 7 gereja pada waktu itu yang terkemuka ya. Dan 7 ini memang dipilih untuk menjadi perwakilan buat seluruh gereja, segala abad, segala tempat, termasuk gereja-gereja kita di zaman sekarang. Nah, saudara sekalian, lokasi dari 7 gereja ini berdekatan ya di Turki, atau dulunya disebut Asia Minor atau Asia Kecil ya, karena Turki memang pintu gerbang masuk antara Asia dan Eropa. Sangat strategis ya, mungkin salah satu negara yang paling strategis posisinya dalam sejarah. Dan kalau terjadi kekacauan di Turki, seluruh dunia kena akibatnya. Begitu strategisnya. Artinya memang gereja-gereja di Turki ini adalah gereja-gereja yang betul-betul gereja yang menjadi tempat banyak orang datang ya, karena posisinya di Asia Kecil. Nah, Yesus secara khusus mengunjungi 7 gereja untuk memberikan evaluasi. Jadi 7 gereja ini betul-betul ada dalam sejarah, tetapi tidak hanya pelajaran sejarah yang kita dapatkan, tapi 7 ini melambangkan seluruh gereja. Jadi setiap gereja kita, setiap kita orang Kristen, tetap bisa belajar dari evaluasi Yesus terhadap 7 gereja ini. Dan ketika Yesus mengunjungi setiap gereja, ada urutannya, saudara sekalian, dia berikan salam, lalu dia perkenalkan siapa dirinya, dan Yesus memperkenalkan dirinya dengan berbagai macam cara untuk setiap gereja beda-beda. Ya, kemudian mungkin ada pujian ya kepada apa yang gereja itu lakukan. Aku mendapati yang kamu lakukan benar. Nah, itu evaluasi yang baik. Dan ada juga teguran ya, kamu sudah kehilangan kasih mula-mula. Dan ada peringatan, kalau kamu tidak bertobat akan aku ambil kaki dian itu dan sebagainya. Dan ada ultimatum tentunya, saudara sekalian. Dan ada nasihat, ya sebaiknya aku menasihatkan kamu supaya kamu begini begitu dan sebagainya. Dan ada janji, barang siapa menang, barang siapa bertahan sampai kesudahannya, akan diberikan buah dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Jadi ini kira-kira bagaimana Yesus menyapa gerejanya, saudara sekalian. Dengan format yang mirip-mirip, yang memang konsisten. Tuhan ke gerejanya itu menggunakan kriteria yang sama, dan dia memberikan evaluasi dengan jujur. Ya, dia memberikan diagnosis. Kalau ada masalah, di mana masalah kalian? Dan kalau ada yang kalian kerjakan berkenan pada Tuhan, apa itu? Tuhan Yesus berbicara apa adanya sebagai kepala gereja, dan dia yang memang yang berhak memberikan evaluasi final ya tentang kondisi gereja. Saudara, semua gereja dari 7 ini ada selalu hal yang dipuji oleh Yesus, kecuali satu, Laodikia. Berarti kita tahu dari sekilas saja, kita baca, satu-satunya gereja yang tidak ada hal baik yang keluar dari mulut Yesus tentang gereja itu cuma gereja Laodikia. Jadi kita sebutkan gereja Laodikia, gereja yang very bad, ya, sangat buruk, saudara sekalian, ya. Dan kita ini menjadi peringatan ya buat setiap kita, buat setiap gereja begitu kan pada zaman sekarang, jangan sampai terus merosot ke dalam status Laodikia. Ini gereja yang paling buruk dari 7, saudara sekalian. Tidak ada satu hal pun yang Yesus puji. Bahkan sedikit pun tidak ada. Semua gereja sangat menerima teguran dari Yesus. Tapi kecuali, saudara sekalian, Philadelphia. Ya.
Philadelphia, gereja yang boleh disebut sangat sehat, ya, sangat sehat. Pendek juga Yesus menyapa mereka karena memang tidak diberikan celaan atau teguran. Meskipun kita tahu gereja selama dalam dunia nggak ada yang sempurna, tetapi Tuhan Yesus punya evaluasinya. Ada berapa gereja yang tidak disebutkan kekurangannya, dan dalam hal ini cuma satu, Philadelphia. Jadi 7 gereja memang adalah 7 gereja dalam sejarah di Turki. Kita sudah lihat tadi petanya. Tetapi angka 7 juga mengingatkan kita bahwa ini berlaku untuk semua gereja di semua tempat dan segala waktu. Ya, jadi sangat relevan. Kitab Wahyu ini bukan cuma sejarah, tetapi juga dia adalah pelajaran rohani buat kita, ya, sebagai sebuah surat begitu loh. Dan dia pun adalah nubuat untuk masa depan. Ada yang berkata, kalau kita lihat gereja, 7 gereja bergerak dari Efesus sampai Laodikia, mungkin nggak Pak? Menuju akhir zaman, mayoritas gereja jadi very very bad seperti Laodikia. Ya kan? Saya berharap tidak, saudara sekalian, ya. Tetapi itu menjadi peringatan sebetulnya buat kita. Kedepannya ini gereja kondisi rohaninya baik atau sangat mengenaskan, memprihatinkan. Nah, itu saya kira itu menjadi suatu wake up call, ya, satu yang membuat kita tetap sadar, ya, bagaimana kondisi rohani kita, dan bagaimana kondisi rohani gereja kita, begitu ya, keluarga kita dan sebagainya. Itu adalah fungsi dari Yesus melaporkan atau memberikan tentang laporan tentang 7 gereja ini di kitab Wahyu sebetulnya. Dan kita mulai dengan gereja nomor 1, yaitu yang paling terkemuka di antara semuanya, boleh dikatakan induk gerejanya, gereja Efesus. Saudara, Efesus menjadi induk gereja oleh sebab memang Efesus sendiri adalah kota kaya, kota terkenal, dan kalau saudara lihat di gambar itu, lokasi kuil Diana yang sangat terkenal, dan roda ekonomi ditopang oleh aktivitas penyembahan berhala. Ya, jadi orang-orang yang bekerja sebagai pembuat patung begitu ya, itu income mereka tinggi sekali karena aktivitas religius dari kuil Diana ini, saudara sekalian, aktivitas agama. Kemudian juga orang mengunjungi kuil Diana pasti perlu makanan. Ya, menjual makanan juga, wah, itu luar biasa. Ya, setelah selesai mereka dengan ritual mereka belanja makanan dan sebagainya. Jadi kuil Diana ini boleh dikatakan adalah kuil yang terbesar di Asia, ya, untuk penyembahan Dewi Diana yang diasosiasikan dengan kesuburan, seks dan sebagainya, ya. Dewi Diana seperti itu, saudara sekalian. Artemis, ya, namanya disebutkan Artemis, nama lainnya. Nah, saudara sekalian, ketika Paulus masuk menginjili, ya, kota Efesus, lalu salah seorang gadis itu yang kerasukan iblis itu disembuhkan, lalu percaya, ya kehilangan income-nya dong. Karena mereka bisa ramal-meramal melalui orang kerasukan. Waktu orang kerasukannya diusir, setannya, dan terima Tuhan Yesus, tidak bisa bekerja lagi buat kuil Diana, buat kuil Artemis. Kemudian mereka-mereka yang dapat uang dari dia nggak dapat. Dan lama-lama banyak orang di Efesus percaya pada Kristus, membuang buku sihir, begitu kan, membuang berhala, marah para pedagang di kuil berhala ini. Roda ekonomi Efesus ditopang oleh penyembahan Dewi Diana, saudara sekalian. Dan gereja Efesus adalah gereja terkemuka. Kenapa? Bukan hanya di situ, bukan hanya itu Paulus yang masuk, tetapi ada 3 orang tokoh yang kita sangat kenal yang menggembalakan gereja tersebut. 2 rasul, ya, yang kita kenal, Paulus dan Yohanes, dan juga tentunya penerus Paulus di sana, yaitu Timotius. Saudara sekalian, gereja ini sangat istimewa, digembalakan langsung oleh rasul-rasul Tuhan. Ya, oleh yang nama-namanya dicatat di dalam firman Tuhan. Jadi ini bukan gereja main-main. Tidak heran kalau Efesus ditaruh paling pertama. Secara histori, secara sejarah, mereka langsung digembalakan oleh para rasul. Nah, tradisi mengatakan bahkan setelah Yohanes dilepaskan dari Pulau Patmos, ini tradisi loh ya, tidak ada di Alkitab, tetapi catatan di luar Alkitab. Yohanes sudah terlalu tua, ya, tidak bisa jalan, ya, karena dia dibuang dengan makanan yang sangat minimum di Pulau Patmos, ya, seperti narapidana begitu loh, ya kan. Dan dia harus digotong ke gereja. Saudara, sebagai seorang rasul yang sudah sangat tua dan tidak bisa jalan, dikatakan di dalam tradisi itu, dia selalu menasihati satu kalimat ini. Little children, love one another. Anak-anakku, hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, kita lihat ya. Rasul Yohanes di hari tuanya menulis
hendaklah kamu saling mengasihi. Nah, saudara, tahun 95, gereja Efesus ini sudah berusia 40 tahun. Ya, dengan kata lain, ini dipegang oleh generasi kedua, bukan generasi zamannya Paulus, ya, bukan generasi zamannya Timotius. Ya, jadi generasi yang selanjutnya, betul saudara sekalian. Nah, ada perbedaan semangat antara generasi kedua dengan generasi pertama. Ya, jadi kalau orang tuanya itu sungguh-sungguh dan sebagainya, anak-anaknya belum tentu. Betul saudara sekalian? Belum tentu seperti itu. Nah, bagaimana Yesus menilai gereja Efesus sebetulnya? Saudara, gereja Efesus sebagai gereja induk di Turki itu markas penginjilan, pelayanan penginjilan Rasul Paulus. Jadi penting. Maka Yesus ngomong dulu pertama kepada Efesus, karena kan semua gereja melihatnya pada Efesus, ya. Pernah digembalakan 3 tokoh yang terkenal, Paulus, Yohanes, Timotius, dan mereka juga ajarannya sangat ketat, itu menjadi model, begitu kan? Nah, saudara, dikatakan kalau kita lihat Wahyu pasal 2 bahwa disebutkan oleh Yesus bahwa dia hadir di dalam gerejanya, ya. Dia memegang ketujuh bintang, ya. Itu yang kita baca dalam Wahyu 2 ayat yang pertama. Inilah firman dari dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Jadi, apa artinya Yesus memegang ketujuh bintang? Ya, dia menjaga gerejanya, memegangnya di tangan kanannya, begitu kan? Dan dia berjalan di antara kaki dian, artinya apa? Ya, dia berjalan di dalam gerejanya, dia hadir, dia mengamati, dia mengevaluasi, dia memberikan penilaian, dia memuji, dia menegur, ya, dan dia memberikan peringatan dan juga janji. Saudara, gereja Efesus memang kondisinya diganggu oleh banyak nabi palsu dan ajaran sesat sejak zaman Rasul Paulus. Kalau kita baca di Kisah Rasul 20 waktu perpisahan itu mengharukan sekali, ya. Paulus mengatakan, jagalah kawanan domba Allah. Karena aku tahu, begitu aku pergi ke kota lain meninggalkan kamu, serigala-serigala berbulu domba tidak mengenal belas kasihan akan menerkam domba-domba itu. Kamu sebagai tua-tua gereja Efesus harus jaga domba dengan baik. Makanya ajarannya ketat Efesus. Dan mereka terus, ya, sudah terbiasa. Mereka tuh sudah terlatih membedakan rasul palsu, rasul asli. Begitu kan, nabi palsu, nabi asli, ajaran benar, ajaran sesat, saudara sekalian. Nah, ajaran sesat ini Yesus sebutkan, ya, di dalam kitab Wahyu, ajaran Nikolaus. Oleh seorang yang bernama Nikolaus. Yang memang tekniknya adalah pura-pura seperti domba. Padahal dalamnya serigala. Ya, ini adalah serigala berbulu domba. Nah, ini sangat sulit, saudara sekalian. Mereka nampak suka rasul, suka Alkitab, kata-kata mereka itu kata-kata yang Kristen, ya, dan orang jemaat sudah biasa. Tapi ternyata agenda mereka itu agenda iblis, serigala berbulu domba. Saudara, Yesus memuji gereja Efesus, luar biasa. Gereja Efesus ini luar biasa. Karena mereka dipuji Yesus karena tidak toleransi ajaran sesat. Mereka menguji, ya, setiap rasul yang mengaku rasul, yang kalau palsu mereka tegas, tidak bisa berkhotbah, tidak boleh mengisi mimbar di sini, ya. Jadi tidak toleransi ajaran sesat ini, saudara, banyak orang Kristen suka salah mengerti, ya. Mereka bilang, wah, kalau gereja itu sangat ketat ajarannya kok, kayaknya kaku, ya. Bukan kaku, itu memang Yesus minta. Jangan toleransi ajaran sesat. Dan itu yang Yesus puji dari gereja Efesus. Sebaliknya kalau misalnya gereja Efesus mengatakan, ya udahlah, rasul palsu juga boleh lah. Kita kan juga bukan yang paling benar, ya. Kita harus izinkan juga dong rasul palsu boleh sharing-sharing. Kita nggak boleh menghakimi dia palsu. Pasti Yesus mencela mereka. Justru Efesus dipuji karena tidak toleransi ajaran sesat dan pengajar sesat. Berarti mereka mencintai domba Tuhan. Jangan sampai dimangsa serigala berbulu domba. Yesus puji itu. Yang kedua, Efesus dipuji karena rajin. Rajin dan tekun melayani, ya. Kalau datang selalu lebih awal, ya kan. Kemudian apa yang diputuskan dilaksanakan, yang sudah dilakukan bertahun-tahun mereka teruskan, mereka tidak sampai kendor, begitu kan. Rajin dan tekun melayani. Ini gereja luar biasa, saudara sekalian, ya. Dan bahkan mereka rela menderita aniaya. Pada zaman Paulus kan dianiaya karena gara-gara dia menginjili, gadis yang kerasukan yang selama ini jadi pengantara untuk penyembah berhala itu jadi Kristen, bertobat, dan kehilangan income mereka, ya, penyembah berhalanya. Jadi dari sejarahnya memang gereja di Efesus sudah diincar, begitu kan, sudah ditargetin oleh pihak-pihak penyembah berhala. Jadi mereka sudah terbiasa rela menderita aniaya. Dan Yesus memuji, kamu sabar menderita demi namaku. Luar biasa, ya. Jadi ini gereja model, saudara sekalian. Tapi Tuhan menuntut kesempurnaan. Ini kita mesti jelas.
Dia sudah membeli kita dengan darahnya, bukan supaya kita setengah-setengah. Tapi supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Yesus. Bukan kita setengah-setengah. Maka Yesus harus tegur mereka. Saudara sekalian, apa yang Yesus tegur? Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ya, you have abandoned first love. Kasih yang semula. Saudara, kasih semula itu apa? Mereka masih melayani dengan rajin, mereka rela menderita demi nama Yesus, mereka tegas sama rasul sesat, sama ajaran sesat. Maksudnya Yesus meninggalkan kasih semula itu untuk apa? Bukankah mereka baru dipuji oleh Yesus, mereka melayani dengan rajin? Itu kan mengasihi Tuhan. Bukankah mereka baru dipuji, mereka tekun melayani dan menderita? Itu kan dari kasih kepada Tuhan. Nah, kita katakan belum tentu juga. Paulus mengatakan, jika aku memberikan tubuhku untuk dibakar, namun aku tidak punya kasih. Nah, itu bisa terjadi. Mereka rela dianiaya, mereka seperti rela dibakar begitu kan demi nama Tuhan. Tapi mungkin nggak ada kasih. Mungkin. Tapi yang pasti Yesus katakan di sini yang hilang paling menonjol apa? Kasih persaudaraan. Saudara, sangat mungkin kita melayani dengan rajin, menderita demi nama Yesus, dan Yesus memuji kita karena ajaran kita tegas. Tidak toleransi ajaran sesat. Tapi tetap kita bisa lakukan semua itu tanpa kasih. Hanya rutinitas dan mekanisme dan udah mestinya begini tradisi. Nggak ada kasihnya. Dan lebih lagi dari itu, hubungan satu dengan yang lain di dalam gereja itu jadi dingin. Ya, kasih persaudaraan yang betul-betul hadir pada generasi orang tua mereka, ketika masuk ke generasi mereka, generasi kedua, itu seperti lenyap. Gereja itu jadi dingin. Semua kegiatan dijalankan, semua acara dijalankan sesuai dengan selama ini, dan mereka dipuji Yesus karena rajin dan tekun. Tetapi dingin mereka dari hati, saudara sekalian ya. Mungkin dengan Tuhan, tapi khususnya paling kelihatan satu dengan yang lain. Dan yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, kalau kita belajar konteks sejarahnya, memang ada orang Kristen Yahudi dan ada orang Kristen non-Yahudi di gereja Efesus. Kalau saudara baca surat Efesus pasal 2, Paulus sudah menuliskan, orang non-Yahudi disebutnya dulu orang jauh. Orang Yahudi disebutnya orang dekat. Tapi dua-duanya di dalam Yesus jadi dekat. Nggak ada yang jauh lagi. Berarti memang ada orang non-Yahudi di gereja Efesus. Jelas, itu kota Efesus. Dan ada orang Yahudi, saudara sekalian ya. Tetapi nampaknya bersamaan dengan waktu, mereka ke kelompoknya masing-masing. Jadi ketika masuk gereja, berasa ada pembelahan. Oh, kalau kamu itu non-Yahudi, kamu sebelah kanan duduknya. Kalau kamu Yahudi, kamu sebelah kiri. Loh, kok ibadah seperti itu? Kenapa ada yang jadi seperti itu, saudara sekalian ya? Nah, kemungkinan besar demikian kalau lihat dari situasi sejarahnya. Dan mungkin ada hal-hal lain yang tidak dicatat dalam Alkitab. Tetapi, saudara sekalian, Paulus mengingatkan kita. Sekalipun kita punya pengetahuan, bahkan punya iman memindahkan gunung, bahkan menyerahkan diri untuk dibakar. Tapi kalau tidak punya kasih, sama sekali useless. Tidak berguna. Ya. Dan Yesus tidak berhenti sampai memuji dan menegur, dia memberikan langkah. Apa yang langkah yang harus diambil oleh gereja Efesus? 3R ya. Remember, repent, return. Ingat, bertobat, kembali, lakukan kasih mula-mula. Nah, itu kata Yesus. Ingat betapa kamu sudah meninggalkan kasih mula-mula dan kamu sudah jatuh gitu dalam ya. Bertobatlah dari lubang tidak ada cinta kasih itu, bangkit kembali, lalu kembali lakukan kasih mula-mula. Remember, repent, return. 3R itu, saudara sekalian. Yesus kasih langkah sangat jelas. Kalian gereja terkemuka, kalian model, kalian harus lakukan 3 step ini untuk supaya menjadi gereja yang berkenan sepenuhnya di mata Tuhan. Dan Yesus berikan ultimatum. Kalau tidak bertobat, aku akan mencabut kaki Dian itu dari antara kamu. Artinya apa? Gereja Efesus jadi gelap. Selama ini gereja Efesus adalah model, adalah terang bagi gereja-gereja lainnya di tengah kota Efesus yang penuh berhala itu. Tapi Yesus berkata, kalau kamu tidak kembali kepada kasih mula-mula, saya akan bikin gerejamu redup. Ya, jadi gerejamu sama gedung lainnya sama aja, nggak ada bedanya. Ya, jadi orang ke gereja sama ke pasar sama. Tidak ada Tuhan di dalamnya. Tidak ada terang. Nggak ada bedanya sama dunia. Wah, itu satu ultimatum yang sangat seharusnya membuat orang sungguh-sungguh merenung dan bertobat, saudara sekalian. Buat apa kita ke gereja kalau gereja tidak lagi bersinar?
Buat apa kita jadi gereja begitu? Gereja itu ada dalam dunia di tengah kesulitan penganiayaan karena kitalah yang dipercayakan firman yang adalah sumber terang itu. Ya kalau gereja tidak bersinar lagi, apa bedanya saudara sekalian ya? Gereja Efesus dengan kota Efesus yang penuh berhala itu sami mawon. Sama aja saudara sekalian, nggak ada bedanya. Buat apa? Nah ini adalah ultimatum dari Yesus. Pertanyaan kita, saya yakin. Pak, gereja Efesus bertobat nggak sih dalam sejarah? Itu kan kita pengen tahu kan, bagaimana respon mereka. Ya kita ditolong oleh seorang bapak gereja bernama Ignatius yang hidup pada zaman-zaman itu, teman baik Rasul Yohanes ya, yang hidup yang ya maksudnya setelah Rasul Yohanes meninggal, Ignatius masih terus melayani. Menurut Ignatius ya, di dalam suratnya yang ditulis to the Ephesians ya, Ignatius menulis begini. Gereja Efesus bertobat dan Tuhan kembali memberkatinya sekali lagi menjadi gereja yang bertumbuh. Nah, itu catatan Ignatius. Jadi kita boleh terhibur mengatakan ada kemungkinan ya, dan sejarah mencatat gereja Efesus bertobat. Saudara, kalau gereja kita atau kita sudah kehilangan kasih mula-mula, now is the time ya. Sekaranglah waktunya kita bertobat. Kembali kepada kasih mula-mula, layani Tuhan dengan kasih dan kasihilah ya sesama kita, khususnya saudara kita yang satu gereja. Ironis ya, kita kalau di satu gereja itu bisa tidak mengampuni, bisa simpan dendam, bisa simpan pahit. Kita mesti buang semua itu. Jadi pelajaran bagi kita dari gereja Efesus, kembalilah kepada kasih mula-mula. Mari kita periksa diri, apakah kita masih memiliki semangat kasih mula-mula itu, baik kepada Tuhan, khususnya kepada saudara kita. Dan kalau tidak, lakukan 3R. Remember, repent, return. Ingat, bertobat, kembali. Supaya kita boleh tetap bersinar. Jangan sampai kita gelap dan redup, kaki diannya diambil. Saudara, tidak ada di antara kita mau ke gereja yang nggak ada kaki dian. Buat apa kita gereja seperti itu? It's dark. Gelap sekali. Kita tidak mau menyia-nyiakan hidup kita di gereja yang gelap. Kita mau gereja kita, kehidupan kita terus bercahaya. Nah, itu gereja Efesus, saudara sekalian. Kemudian Yesus masuk ke gereja Smyrna, ya. Saudara, gereja Smyrna ini satu-satunya kota di Turki yang masih ada sampai sekarang, namanya tapi jadi Izmir ya, diganti. Tapi ini kota yang masih berfungsi nih, Izmir ya. Izmir itu di Turki. Saudara, terkenal dengan keindahannya, boleh dikatakan ada gelar they are the first in Asia ya. Nah, terkenalnya apa? Ada pusat penyembahan kaisar, khususnya dibangun oleh Kaisar Tiberius, saudara sekalian ya, Kaisar Tiberius. Dan ada juga kuil terbesar untuk Zeus dan Cybele. Dan terhubung dengan mall yang megah. Waduh, ini luar biasa ya. Jadi ada kuil berhala yang terhubung dengan pusat perbelanjaan. Ya, tadi kalau kuil di Efesus itu kuil Artemis, pusat perbelanjaannya di luar. Kalau ini langsung ada koridor terhubung dengan mall ya, seperti zaman sekarang. Jadi arsitekturnya luar biasa ya. Dan ada sejumlah orang Yahudi yang besar yang menentang iman Kristen. Jadi ini kan bukan di Israel, ini kan di Turki. Tapi karena jumlah orang Yahudi ini cukup besar, apa yang terjadi di Yerusalem ketika mereka menganiaya orang Kristen itu dibawa-bawa ke Smyrna, sehingga mereka menganiaya, menekan orang Kristen di Smyrna. Saudara, orang-orang Yahudi ini yang bukan Kristen ini merasa bahwa sikap Kristen itu yang memang menyembah Tuhan Yesus tidak kompromi, itu bisa memicu kemarahan Romawi yang berimbas kepada orang Yahudi. Karena di mata orang Romawi, di mata pemerintah Romawi, Yahudi sama Kristen sama saja. Mereka cuma dua cabang. Ya, jadi kalau orang Kristen itu tidak mau menyembah kaisar, maka Romawi marah. Tapi marahnya nggak cuma sama Kristen, sama Yahudi juga marah. Maka mereka nggak suka sama orang Kristen. Gara-gara kalian, kami selama ini diberi kebebasan, bisa diincar oleh pemerintah Romawi. Kalian tuh harus sujud menyembah pada patung kaisar. Jangan menyembahkan nama petaka. Kalau Yahudi memang dapat perkecualian, saudara sekalian. Ya. Dan orang Kristen ya dianggapnya bukan orang Yahudi begitu kan, tetapi satu sisi juga dilihat ya mereka asalnya kan dari Yerusalem begitu kan ya, agama Kristen, sehingga pemerintah Romawi bisa salah mengerti lalu kemudian mengharuskan semua orang menyembah patung kaisar, termasuk orang Yahudi yang selama ini diizinkan tidak. Yaitu orang Yahudi tidak suka kepada orang Kristen karena itu. Nah, seorang tokoh yang terkenal adalah bernama Polikarpus ya. Pada tahun 155 Masehi, Polikarpus, seorang hamba Tuhan di Smyrna, dibakar hidup-hidup karena menolak memanggil kaisar dengan sebutan Tuhan.
ya. Dan orang Yahudi lah yang menjadi otak daripada penangkapan Polikarpus yang sudah tua ini. Tetapi saudara sekalian, ketika Polikarpus ditantang untuk menyangkal Yesus, ada perkataan terkenal yang diucapkan olehnya, saudara sekalian ya, sebelum dia dihukum mati. 86 tahun aku melayani Kristus dan tidak pernah sekalipun dia menyakiti aku. Bagaimana mungkin aku menghujat Tuhan dan juru selamatku? Saudara, Polikarpus akhirnya mati dibakar ya, karena kesaksiannya demi nama Kristus dan dia tidak menyangkal sampai akhir. Smyrna dipuji ya. Inilah evaluasi gereja Smyrna. Saudara, gereja Smyrna dan Philadelphia adalah dua gereja yang tidak ada kelemahan yang serius ya. Tentu Philadelphia lebih pendek laporannya karena betul-betul nggak dicatat apa-apa ya. Jemaat Smyrna itu kondisinya bagaimana? Miskin. Miskin akibat penganiayaan dan fitnah. Properti mereka disita ya karena difitnah. Nah, mereka dipecat dari pekerjaan karena difitnah. Etnis Yahudi yang tadi kita sudah sebutkan menganiaya orang Kristen itu bukan lagi sebetulnya orang Yahudi ya. Miskin secara manusia bagi Yesus, tapi kaya di mata Tuhan. Dan itu Yesus katakan ya di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-9. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Ya, miskin itu akibat difitnah, saudara sekalian. Namun engkau kaya. Nah, ini yang penting, kaya di mata Tuhan. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Saudara, Tuhan Yesus menegaskan bahwa gereja Smyrna dengan benar berdiri teguh di dalam dan demi nama Yesus. Saudara, iblis mencobai jemaat Smyrna dengan penganiayaan, ya. Tetapi Tuhan menggunakan penganiayaan, pencobaan untuk menguji iman dan kesetiaan kita. Ya, jadi seringkali ada pertanyaan, pencobaan itu dari iblis apa dari Tuhan? Begitu kan? Jelas dari iblis. Tapi apakah Tuhan memakai pencobaan juga sebagai ujian? Jawabannya ya. Yang mencobai iblis, tapi tidak disia-siakan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan gunakan pencobaan itu sebagai ujian untuk menguji kita. Ya, jadi pencobaan dari iblis, ujian dari Tuhan. Dan bentuknya bisa terjadi dalam peristiwa yang sama. Ya, jadi penganiayaan, dimiskinkan, disita propertinya, difitnah, ya nama baiknya dicemarkan. Tapi Yesus mengingatkan saudara sekalian dengan istilah, pencobaan ini hanya 10 hari. Jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita, ayat 10. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antara kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kenapa 10 hari? Saudara, itu mengingatkan kita akan puasanya Daniel ya. Daniel teman-temannya berkata kepada pegawai istana, jangan kasih kami daging. Kasih kami sayur dan uji kami setelah 10 hari, apakah kami sakit dibandingkan mereka yang makan daging penyembahan berhala. Ternyata Daniel lebih sehat, saudara sekalian. Tapi intinya apa 10 hari? Intinya ada batasnya. Tuhan tidak mungkin mengizinkan orang dianiaya 365 hari. Artinya, penganiayaan itu, pencobaan itu sementara. Tuhan tahu batasnya. Tidak ada pencobaan yang melampaui batas yang Tuhan telah tetapkan. Dan Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan tolong kita, dia itu setia. Nah, itu seperti yang Paulus katakan. Jadi apa yang kita bisa pelajari dari Smyrna, gereja yang dianiaya ini? Setia sampai akhir. Seperti Yesus katakan, barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara, setia sampai akhir. Ya, semakin kita ikut Tuhan, semakin kita mau setia. Dan ini gereja yang kedua, Smyrna. Yang ketiga, gereja di Pergamus. Saudara, Pergamus dan Tiatira itu adalah gereja yang kuat di dalam kasih, tetapi lemah dalam doktrin dan pengajaran. Ada orang berkata begini, wah, lebih baik ya gereja kita tuh enak persekutuannya ya, penuh cinta kasih. Tapi memang doktrin lemah. Tuhan Yesus tetap mencela. Tidak boleh doktrin lemah.
Tidak boleh mengatakan, "Ya memang kita pengajaran kurang sih, tapi kita persaudaraannya cukup erat loh." Tidak boleh saudara sekalian. Kasih itu sangat penting dan terpenting, tapi tidak boleh dan tetap tidak bisa menggantikan iman, percaya, dan doktrin. Tetap iman, percaya, doktrin harus hadir ya. Kota Pergamus dan Tiatira. Pergamus, saudara sekalian, adalah ibu kota Romawi di Asia. Saudara, ibu kota ya. Itu di Asia itu kan ada ditaklukkan oleh Romawi. Dan itu pusatnya itu adalah Pergamus. Ada patung Zeus setinggi 15 meter di gunung. Dan ada pusat penyembahan kaisar ya. Sampai ada 3 kuil loh ya, kurang satu ya, sampai 3. Saudara kalau lihat ini bekas reruntuhan penyembahannya ya. Jadi ini di atas gunung begitu ya. Eh, Indah begitu loh. Dan tentunya di kota Pergamus orang Kristen dianiaya dan dipaksa ikut menyembah kaisar. Nah, ada orang-orang di Pergamus bilang begini, "Yang penting kita gereja bisa eksis, saling mengasihi, kompromi-kompromi dikit nggak apa-apa deh ya, kita makan persembahan berhala, kita menyembah kaisar, kalau nggak kita dibubarin," begitu kan. Saudara sekalian, itulah Pergamus. Itu yang Yesus evaluasi. Tuhan tahu 3 hal dan memuji 3 hal dan mengakui 3 hal tentang gereja Pergamus. Satu, mereka hidup di tantangan yang sangat berat karena mereka ibu kota dan punya 3 kuil berhala untuk menyembah kaisar. Dan budaya lingkungan mereka sangat-sangat kafir, saudara sekalian ya, tahta iblis. Yesus mengatakan, "Aku tahu di mana kamu hidup, aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana di tempat tahta iblis." Nah, Yesus tahu sulit situasi Pergamus itu pusatnya iblis, saudara sekalian. Artinya pusat penyembah berhala, maka disebut tahta iblis oleh Yesus. Namun, engkau berpegang kepada namaku dan tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas saksiku yang setia kepadaku yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Jadi Yesus tahu situasi mereka sangat berat dan Yesus mengakui mereka tetap setia meskipun situasi seperti itu dan mereka tetap tekun sekalipun dianiaya. Satu sisi, Yesus memuji mereka karena setia tahan menderita demi nama Yesus. Tapi sisi lain saudara sekalian, mereka itu naif ya, doktrinnya tipis, ya, ajarannya lemah begitu. Mereka tertipu oleh ajaran Nikolaus yang kita sebutkan tadi di Efesus. Kalau Efesus kan tegas kepada Nikolaus, Pergamus tidak tegas. Efesus kehilangan kasih mula-mula. Pergamus sangat penuh dengan kasih. Tapi Pergamus kompromi dan mentoleransi ajaran Nikolaus yang menghasut orang Kristen untuk menyembah kaisar. Gak apa-apa kok, kita orang Kristen gak apa-apa sembah patung. Kita gak apa-apa orang Kristen itu membungkuk begitu ya di depan patung. Gak apa-apa, yang penting hati kita gak menyembah patung. Yesus mencela itu. Jadi, saudara sekalian, kalau ada pertanyaan, "Pak, boleh nggak kita depan patung keluarga kita sembah yang bukan Kristen?" Kita cuma berdiri menganggukkan kepala, tapi hati kita doa pada Yesus. Jawabannya nggak boleh. Jelas nggak boleh. Yesus mengatakan dan Yesus mencela gereja Pergamus, "Kenapa kamu ikuti nasihat si Nikolaus serigala berbulu domba? Yang berkata nggak apa-apa kita ikut membungkuk kepada patung kaisar. Yang penting hati kita pada Tuhan Yesus." Tidak ada seperti itu. Tuhan tidak berkenan. Kristus dan kaisar tidak bisa digabungkan. Itu Yesus katakan. Ya, harus pilih salah satu. Ya kan? Menyembah kaisar kelihatannya badannya doang, hatinya tidak. Tapi Yesus mengatakan akan menyesatkan kita melewati waktu, pasti, ya. Nah, itu sebabnya Yesus menegur gereja di Pergamus, ya. Doktrin akan pelan-pelan tersesat. Pertama-tama cuma bilang, "Oh, hati tetap buat Tuhan kok, cuma badannya doang." Nanti lama-lama hatinya ikut. Doktrin akan pelan-pelan tersesat, etika pelan-pelan akan menjadi tidak bermoral. Tetapi saudara sekalian, Yesus mengingatkan mereka, di dalam gerejamu ada seorang teladan, namanya Antipas. Seorang saksi yang mati martir, ya. Ingat Antipas. Kalau kamu mau kompromi, "Oh jangan dah, kita jangan ribut sama Romawi, sembah aja kaisar." Ingat Antipas. Antipas mati karena tidak mau menyembah kaisar. Sekarang apakah kalian akan kompromi? Lalu mengatakan, "Badan kita saja sembah kaisar, hati kita tetap buat Yesus." Nggak ada. Harus seperti Antipas. Yesus sebutkan namanya. Maka pelajaran bagi kita dari Pergamus, kembalilah pada iman yang murni. Jangan kompromi. Jangan memaafkan diri dengan mengatakan yang penting saya mengasihi saudara saya. Soal saya mempelajari firman Tuhan dan punya doktrin yang benar, Tuhan gak nilai itu kok. Tuhan nilai, saudara sekalian. Tuhan menilai. Tuhan menilai kasih kita, juga menilai iman kita. Jadi kedua hal ini tidak boleh dipisahkan.
memang kasih yang terbesar, tapi iman nggak boleh dibuang. Dan itu yang kita harus kembali pada iman yang murni. Masuk kepada gereja keempat yang mirip dengan Pergamus, situasinya gereja Tiatira. Saudara, gereja Tiatira, surat kepada Tiatira ini terpanjang di antara 7 gereja. Ya, Tiatira ini kota yang paling tidak penting di antara ketujuh kota, paling nggak penting. Saudara sekalian ya, Efesus penting, Pergamus penting, Smyrna juga lumayan, begitu kan? Tiatira paling tidak penting. Ya, Tiatira itu tadi sebuah kota dagang ya, komersial di Sungai Likus. Terkenal dengan serikat perdagangan atau organisasi perdagangan ya. Uh, Kalau tidak join serikat perdagangan, tidak bisa berdagang, tidak dapat izin, tidak bisa cari nafkah. Jadi harus ada stempelnya serikat perdagangan. Nah, masalahnya setiap serikat perdagangan ada dewa-dewi pelindungnya. Oh, kamu join serikat perdagangan siapa? Serikat perdagangan Zeus. Waduh, saya kalau dagang harus memberikan persembahan pada dewa Zeus. Kamu serikat dagang siapa? Serikat dagang Artemis. Oh, Dewi Artemis. Jadi, saya kalau mau dagang harus sembah berhala nih. Jadi kalau tidak sembah berhala, nggak bisa cari untung, nggak bisa dagang. Dan serikat perdagangan ini sering mengadakan pesta untuk menghormati dewa-dewi. Ayo kita para bisnismen, serikat dagang dari Dewa Zeus, kumpul yuk. Ya, kita sama-sama berikan sesajen pada Dewa Zeus. Nanti kemudian habis itu kita makan-makan. Nah, kalau kita nggak ikut kan dikeluarkan. Nggak bisa dagang lagi, izinnya dicabut, saudara sekalian. Orang-orang Kristen mengalami tekanan diharuskan bergabung dengan organisasi serikat dagang. Untuk juga bisa dapat izin dagang dan juga harus menyembah berhala. Kalau menolak, susah cari makan. Ya. Zaman dulu itu nggak ada karir dengan kita sekolah di universitas ya. Satu-satunya cari kerja adalah dengan dagang. Lah kalau orang nggak boleh dagang bagaimana? Saudara, Yesus mengevaluasi gereja Tiatira. Ada 4 hal Yesus sebutkan. Wah, luar biasa gereja Tiatira ini ya. Saudara, Yesus mengatakan apa? Ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu yang terus bertumbuh maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pelayananmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Luar biasa kan? Makin lama makin bagus pelayanannya. Itu Tiatira, saudara sekalian. Dan Yesus puji loh semua. Kasih, iman, pelayanan, ketekunan, bahkan pertumbuhan pelayanan. Lebih bagus ya. Tapi langsung setelah itu, Yesus menuju kepada kelemahan mereka. Namun aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Nah, tidak ketat dalam doktrin, toleransi ajaran sesat yang sudah ditolak oleh Efesus, Nikolaus itu, saudara sekalian. Bahkan mereka mentoleransi seorang wanita bernama Isabel yang adalah nabiah palsu ya. Saudara, Isabel kan namanya seperti istrinya Ahab ya. Itu adalah ratu yang mensponsori penyembahan Baal dan istri Baal, Asyera di Perjanjian Lama. Dan sekarang ada lagi seorang wanita di Tiatira namanya Isabel. Oh, itu ditoleransi. Kita nggak apa-apa lah, kita welcome dia. Isabel mengajarkan begini, nggak apa-apa, kita ikut serikat dagang nggak apa-apa, kita kan cari makan buat keluarga. Kalau kita diundang ke perjamuan dewa-dewinya, ikut. Itu kan kita sedang, Tuhan tahu hati kita ya. Kalau kita itu sedikit-sedikit menyembah berhala itu tidak apa-apa. Saudara sekalian, tidak ya. Karena kenapa Isabel katakan nggak apa-apa? Kita kan sudah selamat pasti selamat. Kita kan percaya pada doktrin itu, jadi nggak apa-apa. Kita itu makan persembahan berhala, kita ikut nyembah berhala, Tuhan mengertilah. Kita kan harus ikut serikat dagang. Kalau nggak kan nggak bisa kita makan begitu kan. Saudara, Yesus mengatakan kamu salah. Kamu tidak boleh izinkan Isabel menghasut orang dengan ajaran sesat itu. Ini adalah penyembah berhala yang akan nantinya membuahkan imoralitas. Kamu kompromi dalam hal menyembah berhala, kamu akan kompromi dalam hal lainnya. Ya. Jadi Isabel zaman sekarang misalnya adalah contohnya apa? Mengajarkan segala sesuatu yang boleh dan benar selama uang dan kuasa mengalir. Nah, ini nggak boleh. Kita jangan sampai ikut Isabel zaman sekarang, saudara sekalian. Karena dikatakan Kristus akan menghakimi Isabel dan kita tidak mau ikut-ikutan. Ya. Ayat 21, dan aku telah memberikan waktu kepada dia untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Saudara sekalian, ada 3 kelompok ya di dalam gereja Tiatira. 1, Isabel itu sendiri.
Yang kedua, yang berzina dengannya, yaitu orang-orang yang pro sama dia. Dan tentunya anak-anak Isabel. Saudara, ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, bahwa aku akan membalaskan setiap orang menurut perbuatannya. Maksudnya apa, saudara sekalian? Maksudnya begini, anak-anak Isabel itu betul-betul yang ikut dia 100%. Kalau orang yang berzina dengannya masih ada kesempatan bertobat. Maka Yesus berkata, yang keras hati ikut Isabel akan kumatikan. Tapi yang berzina, maksudnya yang sempat kompromi, aku akan berikan kesempatan supaya bertobat dari zinanya. Nah ini ya. Jadi saudara sekalian, Yesus membeda-bedakan juga ya di dalam gereja itu siapa yang sampai fanatik ikut yang sesat, mana yang ikut-ikutan dan masih bisa dipanggil bertobat, itu Yesus bedakan. Pelajarannya apa buat kita? Jangan kompromi dengan ajaran sesat. Ya, meskipun dibungkus dengan doktrin, oh kalau kita udah selamat nggak apa-apa kok, kita udah dipilih dari kekekalan kok, jadi kita ya dikit-dikit sembah berhala nggak apa-apa. Jangan. Nanti kita akan kaget saudara sekalian ya, karena Yesus mengatakan, aku akan berikan penyakit pada kamu. Ya, dan aku akan membuat orang-orang yang kompromi juga ikut sakit ya, kalau tidak bertobat. Jadi kita tidak mau kompromi dengan ajaran sesat, saudara sekalian. Ya. Kemudian kita masuk kepada gereja kelima, gereja Sardis. Sardis itu dulunya kota kaya dan kuat karena posisinya di tebing jurang, sulit diserang ya. Karena tinggi, kalau mau nyerang itu harus mendaki dulu dan ketika mendaki sudah sampai atas sudah kecapean. Jadi sulit menyerang Sardis ya. Saudara sekalian, ketika surat Wahyu ditulis memang Sardis tidak lagi jadi kota yang penting ya, sudah tinggal reruntuhan. Tapi cara hidup orang Sardis apa? Santai. Dalam pengertian confident. Kenapa? Kota kita aman, ya nyaman nih kota kita, nggak pernah diserang. Ya berani nyerang kota kita akan habis begitu ya, karena kita ini posisinya aman. Sehingga gereja terpengaruh dengan cara hidup stabil dan nyaman. Maka gereja Sardis diberikan gelar gereja mati. Nyaman dia sudah segitu ya, budgetnya sudah ada, programnya setiap tahun jalannya begitu, aman, tentram, nyaman. Itu yang Yesus sebut dengan kuburan. Kuburan itu saudara sekalian ya. Aman, sunyi, tenang, itulah kuburan. Itu namanya gereja mati. Saudara sekalian, Yesus mengatakan kepada gereja Sardis itu apa ya? Saudara, dalam gereja Sardis, Yesus mengatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, kenapa mati? Bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal dan sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Wahyu 3 ayat yang kedua. Saudara, gereja Sardis hidup di masa lalu. Artinya apa? Wah, kota kita ini hebat loh. Ya, dia selalu membayangkan kemuliaan masa lalu. Nah ada kota seperti kota kita begitu ya. Jadi terus mengagung-agungkan nostalgia. Ya, wah pada zaman saya dulu kebangunan rohani luar biasa. Zaman saya dulu jemaat banyak sekali. Sebelum pandemi, wah luar biasa. Itu di masa lalu. Puji-puji masa lalu terus. Ya, jadi punya reputasi, wah Sardis itu reputasinya hidup loh. Tapi Yesus katakan, realitanya kamu sekarang gereja mati. Jangan menunjuk kepada masa lalu. Dan ini peringatan untuk gereja yang sejak awal terkenal baik dan mengasihi Tuhan. Tapi kesalahan mereka satu apa? Hidup di masa lalu. Membanggakan kemuliaan masa lalu. Oh, kalian tahu nggak dulu? Gedung ini nggak ada dulunya. Ya, itu betul-betul dengan cinta kasih jemaat dengan pimpinan Tuhan. Gedung itu bisa dibeli. Nah, sampai jadi seperti sekarang. Kita bersyukur pada Tuhan untuk masa lalu, tapi jangan hidup di masa lalu, saudara sekalian. Ya, itu tanda-tanda menuju kematian rohani. Hidup di masa lalu. Ya, maka Yesus mengatakan pada gereja di Sardis apa? Lakukan 5 step ini. Bangun. Ya, jangan tidur saudara sekalian ya. Bangun. Yang kedua, kuatkan yang masih ada. Ayat 2, bangunlah dan kuatkan apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Ya, sebab tidak satupun pekerjaanmu yang kudapati sempurna. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Nah, itu ajaran Tuhan. Ingatlah ajaran Tuhan. Turutilah itu dan bertobatlah. Pegang ajaran Tuhan. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang. Seperti pencuri dan kau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Saudara sekalian, memang puji Tuhan masih ada segelintir orang di Sardis
yang masih setia dan tidak kompromi. Ya, jadi sejelek-jeleknya Sardis, gereja mati, itu masih ada segelintir orang yang tetap di sana, nggak pindah gereja. Maka Yesus katakan, tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka adalah layak untuk itu. Nah, Yesus mengatakan, saudara sekalian ya, Tuhan panggil orang-orang ini jadi misionaris agar gereja Sardis, seisi gereja bertobat. Ya, selama ini pasti mereka mengucilkan orang-orang ini, saudara sekalian ya. Tapi Yesus bilang, kamu harus justru bersyukur ada segelintir orang itu, sehingga kamu masih tahu ada model bagaimana bertobat ya. Maka pelajaran gereja Sardis, saudara sekalian ya, adalah bangun ya. Jangan sampai kita ketiduran ya. Bangun. Saudara, kita masuk pada gereja yang tidak ada kekurangannya ya, dan sangat pendek suratnya. Gereja Philadelphia, yang arti katanya itu bagus ya. Brotherly love ya, kasih persaudaraan. Saudara, Philadelphia terletak di rute utama Romawi dari Pergamus ke timur. Sangat penting untuk perdagangan ya. Jadi kalau buka sesuatu bisnis di Philadelphia itu luar biasa ya, karena sangat strategis. Saudara, Philadelphia adalah pusat budaya Helenistik, artinya budaya Yunani. Nah, mereka mengalami gempa bumi dahsyat pada tahun 17 Masehi. Dan saudara, mereka punya hubungan yang erat dengan Roma yang membantu kembali pembangunan pasca gempa ya. Jadi mereka dibantu ya. Industri utamanya apa? Anggur. Bagus ya. Kalau saudara lihat kota Philadelphia itu peninggalannya masih bagus ya, dan sangat-sangat banyak tanaman termasuk anggur di dalamnya. Dan terkenalnya dengan dewa pelindung namanya Dionysius, yaitu dewa anggur, dewa kesuburan, dan dewa kemabukan ya. Saudara, Philadelphia hidup di dalam situasi yang tidak mudah ya, tetapi yang luar biasa apa? Tidak ada kekurangan yang ditegur Yesus. Hanya ada pujian. Waduh, kita kalau ada di gereja Philadelphia luar biasa ya, kita bisa bayangkan. Aku tahu segala pekerjaanmu, Wahyu 3 ayat 8. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara sekalian, lihatlah beberapa orang jemaah iblis, yaitu yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi mereka sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku dan untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudara sekalian, Yesus mengingatkan segala kesulitan yang itu berasal dari musuh Allah. Tetapi luar biasa Yesus katakan, aku buka pintu gerejamu, tidak ada yang bisa tutup. Ya, artinya perjalanan mengikutiku akan dibuat menjadi lancar. Ya. Saudara, Philadelphia kecil jumlahnya, tetapi tekun dan setia kepada firman. Mereka tidak menyangkal nama Yesus dan tidak mengikuti ajaran sesat Nikolaus, dan mereka saling mengasihi. Jelas ya. Dan ada 4 upaya yang dijanjikan. Menang dan memenangkan orang Yahudi sampai tersungkur. Jadi mereka bukan hanya bertahan ya dianiaya, sampai kesaksian kasih dan keteguhan mereka itu pada iman membuat orang yang menganiaya minta maaf, bertobat ya, diberi kekuatan untuk melewati penganiayaan ya. Tuhan persingkat penganiayaan mereka karena mereka tekun ya, dijadikan tiang bait Allah, dapat bagian tetap tidak goncang. Ya, dengan kata lain di Yerusalem baru nanti mungkin kita akan lihat nama Philadelphia Church. Ya, itu dijadikan tiang bait Allah, saudara. Kita nggak tahu seperti apa, ini bahasa yang simbolik, tetapi kita tahu Philadelphia akan selalu diingat sepanjang masa. Ya, dan ada identitas sebagai milik Tuhan. Apa pelajaran bagi kita dari Philadelphia? Utamakan kesetiaan di atas segalanya, meskipun harus menderita, ya, meskipun difitnah macam-macam, utamakan kesetiaan, karena itu yang Tuhan nilai. Tuhan tidak menilai kesuksesan menurut ukuran dunia, Tuhan tidak nilai keterkenalan, Tuhan nilai faithfulness, ya, kesetiaan. Nah, itu yang Tuhan berkati. Nah, gereja terakhir, saudara sekalian, adalah gereja Laodikia yang kita sebutkan di awal tadi. Nggak ada kelebihannya. Nggak ada kelebihan sama sekali. Saudara, kita coba mengerti ya. Lokasi mereka ada di persimpangan 3 jalan utama. Waduh, nggak ada yang lebih strategis dari ini. Philadelphia strategis, tapi nothing ya dibandingkan dengan Laodikia. Lokasi mereka dekat pertemuan air dingin dan panas.
Sehingga suhu airnya hangat. Saudara, Indonesia seperti itu lautnya. Ikan itu semua kalau berenang ya, berkembang biak tuh di Indonesia. Dicuri berkali-kali nggak habis-habis ikan kita. Jadi Laodikia spesial ya di lokasi itu dalam, kalau kita kan tropis ya, wajar. Kalau Laodikia kan langka itu ya. Di daerah situ bisa ketemu dua macam air begitu, dan bukan air laut kan itu ya, air biasa saudara sekalian ya. Jadi suhu air hangat ya kan, suam-suam kuku. Bahkan ada sekolah kedokteran. Kalau mau jadi dokter, sekolah ke Laodikia. Ada industri garment. Kalau kamu mau dagang, ke Laodikia. Itu tekstil. Ya. Dan ada bank yang besar. Kalau kamu punya banyak uang, paling safe simpan di Laodikia. Begitu kayanya mereka, sehingga waktu mereka kena gempa bumi, pemerintah Romawi berikan bantuan, mereka bilang nggak usah. Nggak usah bantu kita bangun kembali. We have more than enough. Bayangkan gereja Laodikia. Wah, kalau di mata gereja-gereja, saudara sekalian, ada perlu apa-apa mintanya ke Laodikia. Wah, kita perlu acara untuk misi nih. Mungkin minta ada kontak gereja Laodikia. Dananya luar biasa, saudara sekalian ya. Pemerintah pun nggak diperlukan bantuannya. Saudara bayangkan, membangun dari gempa bumi itu berapa duit? Tidak perlu, karena uang Laodikia berlimpah ruah. Pertemuan 3 jalan besar. Tapi, saudara sekalian, nah ini tapinya. Ya. Merasa punya everything. Oh, we don't need anyone. Kita nggak perlu siapapun. Kita self-sufficient. Tuhan, ya itulah Tuhan. Nggak apa-apa. Tapi kita oke kok ya. Semua udah aman. Kita sudah beres ya. Kita semua oke. Dan mereka anggap kekayaan materi berarti kita diberkati Tuhan. Kita kaya di mata Tuhan. Dan ikut keinginan daging, gaya hidup yang mewah begitu. Oh, enggak perlu pemerintah bantu ya, kita bisa bangun sendiri. Lebih bagus dari kamu bantu, gitu kan? Dan tidak merasa membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Gereja yang dipandang oleh jemaat-jemaat pada waktu itu, wah, kalau kita punya gedung kayak Laodikia, puji Tuhan ya. Kalau kita punya budget kayak Laodikia, kita nggak usah pusing nih fundraising-nya. Kalau kita punya budget kayak Laodikia, misi kemana-mana bisa nih. Saudara sekalian, tapi kita jangan lupa, di mata Yesus, gereja Laodikia itu tumpul, tidak sensitif, suam-suam kuku. Bahkan Yesus mengatakan, kamu tidak tahu, kamu miskin, bukan kaya. Buta, ya, bukannya melek, meskipun ada pabrik salep obat, salep mata. Dan telanjang, meskipun ada pabrik garment, industri tekstil, kamu telanjang. Kamu buta, kamu miskin. Saudara sekalian, Yesus kasih tahu mereka, ya. Apa tindakan yang harus kamu ambil? Saudara, ayat yang ke-18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan, agar engkau menjadi kaya. Juga pakaian putih, supaya jangan kelihatan ketelanjanganmu, dan minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Dengan kata lain, saudara sekalian, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Terima disiplin dan teguran Tuhan. Yang Tuhan sayang, Tuhan hajar. Yang Tuhan tidak sayang, Tuhan biarkan. Yang Tuhan sayang, Tuhan pasti disiplin. Yang Tuhan tidak sayang, dia biarkan. Jadi kalau ada orang berdosa dan kelihatannya lancar-lancar saja dosanya, itu tandanya Tuhan tidak sayang dia. Dan kalau ada anak Tuhan sedikit berdosa, banyak halangannya, itu tandanya Tuhan sangat sayang pada dia. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Saudara sekalian, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, makan bersama dengan dia, dan dia bersama dengan aku. Buka hati untuk Kristus, bersekutu dengan dia, rendah hati dan lemah lembut, saudara sekalian. Ya, inilah gereja Laodikia. Saudara, apa pelajaran dari gereja Laodikia? Ya, simpel, bertobat, saudara sekalian. Ya, sadari bahwa kita itu miskin, buta, telanjang. Kita perlu Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Sebagai kesimpulan, saudara sekalian, apa yang bisa kita katakan? 7 gereja mewakili gereja sepanjang abad dan tempat. Hanya ada 2 macam gereja. Gereja sehat dan gereja tidak sehat. Ya, yang sehat tandanya setia pada firman, tidak kompromi, saling mengasihi. Yang tidak sehat tandanya kompromi, duniawi, puas diri, merasa hebat menurut ukuran dunia. Tugas yang harus dilakukan, ya tugas gereja kepada Yesus. Mendengar dengan teliti. Yesus berkali-kali mengatakan, barang siapa bertelinga,
hendaklah dia mendengar. Barang siapa bertelinga, artinya kita perlu listening ya, bukan cuma hearing ya. Saudara, ada dua kata mendengar dalam bahasa Inggris, hear and listen. Ya, kalau seorang suami sedang menonton TV lalu istrinya ngomong, ya dia hearing begitu kan? Apakah dia listening? Belum tentu. Ya, kita dipanggil untuk mendengar dengan teliti, listening. Yang kedua, bertobatlah dari hal-hal yang ditegur Yesus. Jangan bandingkan gereja kita dengan gereja lain, jangan bandingkan diri kita dengan diri lain. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya. Dari yang kekurangan itu kita bertobat. Dari yang kelebihan itu kita pertahankan. Ya, kita tidak dipanggil untuk banding-bandingkan, dan Yesus nggak pernah bandingkan. Yesus mengatakan kepada gereja di Laodikia, ikutlah gereja Efesus. Kamu ikutlah Philadelphia, Laodikia. Belajar dong dari tetanggamu yang lebih kecil itu, Laodikia. Tidak pernah. Yesus menilai gereja pada dirinya masing-masing, sesuai dengan standar Tuhan, bukan banding-bandingkan, saudara sekalian. Ya. Dan teruskan hal-hal yang memang sudah dipuji oleh Yesus. Intinya apa? Gereja dan orang Kristen harus selalu berinteraksi dengan Yesus yang terus memurnikan gerejanya, baik dengan pujian maupun dengan teguran. Sehingga saudara sekalian, ada suatu slogan ya di dalam bahasa Latin yang sangat terkenal ya. Gereja yang sejati, gereja yang adalah direformasi, gereja yang selalu terus-menerus diperbarui. Ya, itu adalah sesuatu yang kita mau jadi. Gereja tidak pernah boleh berhenti bertumbuh, melainkan terus dimurnikan oleh Tuhan. Semakin serupa dengan Yesus, karena Yesus mau kita sempurna. Saudara sekalian, saya serahkan kembali ya kepada Pak Edwin mungkin untuk memandu kita di dalam sesi tanya jawab. Ya,